Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Arisanti dengan NIM 2020-53217 dari kelas Paralel Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-11 dan ke-13. Nah, yang pertama ini pertemuan ke-11 yaitu desain penelitian. Sebelumnya, ini adalah mata kuliah metodologi penelitian semester 4. Nah, selanjutnya, arti dari desain penelitian itu sendiri adalah pedoman dalam melakukan proses penelitian, diantaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisa data. Dengan pemilihan desain penelitian yang tepat, diharapkan akan dapat membantu peneliti dalam menjalankan penelitian secara benar dengan desain yang benar. Seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Selanjutnya, latar belakang dari case studies research sendiri ini adalah latar belakangnya. Yang pertama, studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus tertentu dengan menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya. Biasanya difokuskan untuk menggali dan mengumpulkan data yang lebih dalam terhadap objek yang diteliti untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang terjadi. Dapat dikatakan bahwa penelitian studi kasus bersifat deskriptif dan eksploratif. Terdapat investigasi empiris tentang suatu fenomena yang ingin dipecahkan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut: apa yang dimaksud dengan fenomena dan sejak kapan itu terjadi, terus bagaimana dan kenapa orang yang menggunakan IT ada yang gagal, ada yang sukses, terus fenomena bisa digali dengan menggunakan peneliti studi kasus. Selanjutnya yang terakhir, studi kasus yang diambil bisa berasal dari suatu organisasi, komunitas tertentu, ataupun dengan cakupan yang lebih luas lagi. Nah, perbedaannya dengan penelitian survei, pada penelitian survei jumlah sampelnya cukup luas, sedangkan pada case study jumlah sampel yang diambil sangat sedikit. Terus persamaannya dengan penelitian survei adalah keduanya sama-sama menggali fenomena. Selanjutnya ada pengertian menurut ahli atau pakarnya, yaitu yang pertama ada Yin tahun 2002, yaitu studi kasus dapat digambarkan sebagai proses pencarian pengetahuan yang empiris untuk menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Terus yang kedua ada Pollitt dan Hunger tahun 1992, menyatakan studi kasus berfokus pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut mengapa seorang berpikir melakukan sesuatu atau bahkan mengembangkan diri. Yang ketiga ada Tellis pada tahun 1997, yaitu studi kasus merupakan metode yang memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada sistem tindakan yang dilakukan dibanding pada individunya sendiri atau suatu lembaga tertentu. Yang terakhir ada Feinberg pada tahun 2006. Dia mengatakan dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Selanjutnya ada lagi menurut Yin 2002 dan Lamek 2005. Beliau keduanya menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu strategi riset penelaah empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti kuantitatif yang berstandar pada berbagai sumber
dan perkembangan sebelumnya dari proposisi teoritis. Studi kasus dapat menggunakan bukti baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian dengan subjek tunggal memberikan kerangka kerja statistik untuk membuat inferensi dari studi kasus kuantitatif. Selanjutnya yang kelima yaitu ada tujuan dan penelitian studi kasus. Tujuan dari studi kasus secara umum yaitu peneliti menggunakan metode untuk memahami atau menyesuaikan permasalahan yang diteliti. Efektivitas menunjukkan hubungan responden dengan peneliti, memungkinkan para pembaca untuk menemukan hasil yang berkaitan dengan konsistensi gaya faktual dan internal itu berupa kepercayaan pada hasil peneliti tersebut. Terus ada tujuan studi kasus secara spesifik, yaitu pada bidang psikolog dapat mengungkap atau mendapat informasi pada suatu perilaku, sikap, respon, pemikiran kognitif, dan sebagainya. Pada bidang sosiologi dapat mengkaji secara mendalam mengenai interaksi antar komunitas, organisasi, masyarakat, dan sebagainya. Pada bidang eksperimen dapat menentukan teori atau menghasilkan teori baru. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis penelitian studi kasus. Yang pertama jenisnya yaitu studi kasus eksplanatori. Eksplanatori sendiri memiliki ciri-ciri yaitu merupakan studi yang cocok digunakan untuk penelitian dengan jenis studi kasus kasual. Yang artinya peneliti studi kasus eksplanatori bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, tujuan eksplanatori yaitu untuk menunjukkan data-data dan deskripsi mengenai investigasi kasual. Contohnya adalah studi mengenai politik, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua ada studi kasus eksploratori. Eksploratori sendiri merupakan studi yang dilakukan sebelum adanya pertanyaan peneliti dan hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Studi kasus ini bisa disebut dengan studi awalan atau pendahuluan pada penelitian. Maka dari sini peneliti diharuskan untuk melakukan penelitian dengan runtut dan sistematis sesuai dengan rancangan penelitiannya. Contohnya yaitu mengenai sensus penduduk. Terus selanjutnya di sini yang ketiga itu ada studi kasus kemasyarakatan. Studi kasus kemasyarakatan ini merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisa suatu permasalahan sosial terjadi atau berkaitan dengan masyarakat secara umum. Kasus-kasus yang diteliti mengenai studi kasus kemasyarakatan yaitu contohnya berupa perilaku menyimpang, pemberdayaan masyarakat, organisasi masyarakat, kehidupan sosial, perubahan sosial masyarakat, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya ada studi kasus sejarah hidup. Studi kasus sejarah hidup merupakan suatu studi yang disebut dengan studi kasus biografi. Pada penelitian ini berfokus pada biografi seseorang yang berjasa atau memberikan kontribusi pada negara bagi pahlawan. Contohnya adalah studi kasus mengenai tokoh presiden, pahlawan, dan lain-lain. Terus yang kelima ada studi kasus deskriptif. Studi kasus deskriptif merupakan studi yang mendeskripsikan suatu kasus dan mengharuskan peneliti untuk memulai penelitian dengan teori deskriptif, yaitu memaparkan dengan jelas hasil penelitian. Contohnya adalah mengenai sejarah, kebudayaan, dan sebagainya. Terus selanjutnya yang ke-6 yaitu studi kasus observasi. Studi kasus observasi merupakan studi yang dilakukan untuk peneliti untuk mengkaji atau menganalisa subjek
Yang keenam ada studi kasus observasi. Studi kasus observasi merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisa subjek yang bersifat benda fisik, suatu proses atau kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga pada studi kasus ini mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan langsung untuk mendapatkan data-datanya secara jelas. Selanjutnya masih di jenis-jenis penelitian. Yang ketujuh yaitu studi kasus mikroetnografi. Artinya, studi kasus etnografi adalah suatu studi yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis atau mengkaji mengenai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada suatu kelompok kecil. Contohnya adalah pengajian mengenai tindakan kelas, perkembangan suku, dan sebagainya. Terus yang ke-8 ada studi kasus analisis situasi. Studi kasus analisis situasi merupakan studi yang dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis kebenaran dari suatu kasus yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Contohnya adalah mengenai perkembangan teknologi, pengaruh media sosial, dan sebagainya. Terus selanjutnya ada bentuk-bentuk studi kasus berdasarkan permasalahan penelitian. Yang pertama ada studi kasus instrumental tunggal. Studi kasus instrumental tunggal merupakan suatu studi kasus yang menganalisis atau mengkaji sebuah kasus dan menjelaskannya dengan deskriptif. Pada penelitian ini, kasus tersebut menjadi untuk penggambaran secara rinci. Yang kedua, ada studi kasus jamak. Studi kasus jamak merupakan studi kasus yang menganalisis atau mengkaji lebih dari satu atau banyak kasus pada suatu penelitian. Penelitian ini juga bisa mengkaji satu permasalahan, namun banyak isu yang digunakan sehingga peneliti ini dapat dikatakan penelitian yang kompleks. Yang ketiga ada studi kasus mendalam. Studi kasus mendalam merupakan studi kasus menganalisis atau mengkaji suatu kasus yang memiliki ciri khas atau keunikan. Penelitian ini hampir mirip dengan penelitian naratif, namun prosedur dalam mengkajiannya lebih rinci sehingga sangat berkaitan dengan konteks. Selanjutnya, ada ciri-ciri penelitian studi kasus. Ciri-ciri yang baik yaitu yang pertama, memandang objek penelitian sebagai kasus atau permasalahan. Yang kedua, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Ketiga, dilakukan berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Keempat, menggunakan berbagai sumber data untuk diteliti. Yang kelima, menggunakan teori yang sesuai sebagai pedoman atau acuan penelitian. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan penelitian studi kasus. Kelebihannya yaitu studi kasus dapat mengungkap hal-hal spesifik, detail, dan rinci yang tidak bisa dijelaskan dengan penelitian yang lain. Selain itu, penelitian studi kasus juga dapat menguak makna di balik permasalahan atau fenomena yang diteliti dengan kondisi yang apa adanya. Yang ketiga, studi kasus tidak dapat sekadar memberikan laporan secara faktual, akan tetapi dapat memberikan suasana, nuansa, atau pikiran-pikiran yang dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian lainnya. Adapun kekurangannya yaitu pada penelitian kuantitatif, studi kasus agak dipersoalkan dengan skilabilitas, validitas, dan generalisasi. Studi kasus tidak selalu cocok dengan menggunakan penelitian kuantitatif karena tujuannya menggeneralisasi. Yang ketiga, studi kasus yang bersifat observasional mengharuskan peneliti untuk terjun langsung supaya mendapatkan data yang valid. Terus ada langkah-langkah dalam penelitian studi kasus. Yang pertama, pemilihan kasus, pengumpulan data, analisis data. Nah, selanjutnya yang keempat ada perbaikan dan yang kelima penulisan laporan.
Penulisan laporan sendiri bertujuan untuk mempertimbangkan kebermanfaatan dari penelitian tersebut, sehingga pembaca bisa mengambil manfaat dan kegunaannya. Nah, perbaikan bertujuan untuk penguatan dan penyempurnaan hasil penelitian. Nah, ini sekian materi desain penelitian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.